Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Ridho Mukson dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang pengertian internal audit dan lain-lain. Yang pertama ada pengertian internal audit. Audit internal atau disebut juga dengan internal audit yaitu sebuah penilaian terhadap keyakinan independen, objektif, dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi. Audit internal ini bisa sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Selanjutnya ada pengertian audit internal menurut para ahli. Yang pertama ada Hiro Tugiman. Menurut Hiro Tugiman, audit internal adalah fungsi penilaian secara independen di dalam organisasi untuk mengetes dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan program yang dilaksanakan. Selanjutnya ada Ikatan Auditor Internal alias nomor 2. Pengertian audit internal menurut IIA adalah kegiatan independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga ada Sukrisno. Pengertian audit internal menurut Sukrisno adalah pemeriksaan yang dijalankan untuk unit audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap financial report dan laporan akuntansi perusahaan serta meninjau kepatuhan dan kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah, dan ketentuan dari perserikatan profesi. Yang terakhir ada Mulyadi. Pengertian audit internal menurut Mulyadi adalah pelaksanaan audit atau auditor yang melaksanakan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan dengan baik. Lalu menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh masing-masing unit dalam organisasi atau perusahaan. Lalu kita lanjut ke 1.2, yaitu tujuan internal audit. Hiro Tugiman 2006 menyatakan bahwa internal audit memiliki tujuan dalam membantu anggota organisasi supaya bisa melaksanakan tugas dengan efektif. Dalam kegiatan internal, audit berusaha melaksanakan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit mencakup pengawasan yang sangat efektif dengan pembayaran yang normal. Lalu, Sukrisno Agus menyatakan bahwa tujuan dari audit internal yaitu membantu manajemen perusahaan melaksanakan tugas melalui analisa, penilaian dan pemberian saran dan masukan tenaga aktivitas atau program yang masuk dalam pemeriksaan. Untuk meraih tujuan dari internal audit, maka auditor harus menjalankan beberapa hal, yaitu memberi kepastian berhubungan dengan peraturan dan prosedur yang wajib ditaati oleh semua elemen manajemen. Yang kedua, memberi penilaian baik dan peningkatan pengawasan efektif dengan biasa yang wajar, dan juga melakukan identifikasi sistem pengendalian yang ditetapkan yang mencakup pengendalian internal, manajemen, dan kegiatan operasional yang berhubungan. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa semua aset perusahaan dijaga dengan penuh tanggung jawab dari penyalahgunaan, kehilangan, korupsi, dan hal-hal lainnya. Lalu selanjutnya mengajukan beberapa saran dalam rangka memperbaiki sistem operasional perusahaan supaya lebih efektif dan efisien. Lalu ada selanjutnya memberi penilaian berkaitan dengan mutu dan kualitas kerja kepada masing-masing bagian yang ditunjukkan manajemen perusahaan. Yang terakhir ada memastikan bahwa data yang sudah ada diolah dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya beralih ke 1.3, yaitu fungsi internal audit. Sawyer 2005 menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu
ada beberapa hal, yaitu salah satunya melakukan pengawasan kepada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak. Lalu selanjutnya ada melakukan identifikasi dan meminimalisasi risiko. Selanjutnya ada mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis. Yang selanjutnya ada melakukan pelaporan validasi kepada manajemen. Selanjutnya membantu proses decision making. Selanjutnya ada melakukan analisa masa mendatang atau bukan hal yang sudah terjadi. Selanjutnya yang terakhir ada membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri. Jadi, Guy dan kawan-kawan menyatakan ruang lingkup internal audit yang diterjemahkan oleh Paul Arjo yang pertama, melakukan analisa keefektifan, yaitu untuk identifikasi, pengelompokan, pengukuran, dan pelaporan informasi. Terus yang kedua, menjalankan pengamatan yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian. Terus yang ketiga, melakukan pengamatan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga aset perusahaan. Terus yang keempat, memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya. Terus yang kelima, melakukan pengamatan atas aktivitas dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini ada tugas dan peran audit internal. Jadi perannya itu memastikan kebijakan mutu dilaksanakan. Terus yang kedua, memperdayakan sistem mutu, memperbaiki sistem pelayanan, meningkatkan kinerja pelayanan. Ini tugasnya. Memahami standar atau kriteria yang digunakan untuk melaksanakan audit internal. Terus melakukan audit internal. Ini tuh terdiri dari kayak menyusun audit plan, menyusun instrumen audit, terus menginformasikan rencana audit pada unit yang akan diaudit. Terus melakukan audit sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Terus mengukur tingkat kesesuaian, terus menyepakati tindak lanjut audit, dan terakhir menyampaikan laporan hasil audit kepada ketua tim. Di sini ada perbedaan audit internal dan eksternal. Yang internal itu dilakukan oleh internal audit. Internal audit itu dilakukan oleh kayak yang ada di dalam perusahaan. Terus yang eksternal itu dilakukan oleh external audit, itu yang dilakukan oleh yang ada di luar perusahaan. Terus pihak luar menganggap internal audit itu tidak independen, tapi kalau external audit menganggap external audit itu lebih independen. Terus menurut pemeriksaannya, kalau internal audit itu tujuan pemeriksaannya membantu manajemen dalam bertanggung jawab dan saran, tapi kalau eksternal untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, di sini ada internal audit yang harus mengerti macam-macam jenis kesalahan dan kecurangan. Yang pertama ada error. Error itu ada internal error sama unitional error. Internal error itu menguntungkan diri sendiri, tapi kalau yang unitional error itu kesalahan tidak sengaja. Kayak seperti kesalahan menjumlah, itu kan nggak sengaja tuh. Terus yang kedua ada collusion. Collusion itu kecurangan lebih dari satu orang. Biasanya kesalahan ini tuh sulit untuk dideteksi. Nah, cara biar kesalahan ini tuh resikonya kecil. Jadi kalau misalkan kita punya perusahaan, nah saudara kita tuh nggak boleh kerja di perusahaan kita, biar nggak ada kecurangan collusion. Nah, yang ketiga ada fraud. Fraud itu bisa terjadi dalam bentuk employee fraud sama manajemen fraud dan komputer fraud. Jadi employee fraud itu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Terus kalau misalkan manajemen fraud itu kecurangan oleh manajemen yang merugikan orang lain. Terus yang ketiga ada computer crime. Jadi kecurangan yang memanfaatkan teknologi komputer. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andika. Saya Muhammad Andika. Sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan tersebut. Laporan yang harus disampaikan oleh internal audit departemen atau IAD yaitu yang pertama harus objektif, yang kedua harus clear atau jelas, yang ketiga harus concise atau singkat tapi padat, yang keempat harus konstruktif atau membangun, yang kelima harus timely atau tepat waktu. Temuan atau findings yang disusun dengan baik harus mencakup: yang pertama ada kriteria, yaitu ukuran yang harus diikuti atau kondisi yang seharusnya ada. Yang kedua ada statement of condition, bagaimana kenyataan yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga ada efek, bagaimana akibat dari kenyataan yang terjadi di perusahaan.
Yang keempat adalah cause, yaitu apa penyebab terjadinya kondisi tersebut. Komputer audit. Perkembangan komputer juga berpengaruh pada pola kerja pemeriksa atau auditor dalam menjalankan profesinya. Pemeriksaan data elektronik atau PDE adalah metode dalam pemrosesan data komersial. Contoh, PDE dipakai untuk pemutakhiran update stok dalam suatu daftar barang atau inventory. PDE juga dipakai dalam pemrosesan transaksi nasabah bank, dipakai juga dalam pemrosesan booking untuk pesawat terbang, reservasi kamar hotel, pembuatan tagihan untuk suatu jenis layanan, dan lain-lain. Pemeriksaan PDE bertujuan untuk memberikan opini pernyataan terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi. Pemeriksaan PDE harus dapat memberikan perbaikan pada organisasi di bidang pengamanan aset-aset, pemrograman data, integritas data, efektivitas, dan efisiensi sistem pemrosesan data. Tahapan prosedur PDE atau pemrosesan data elektronik. Yang pertama ada perencanaan pemeriksaan, yang kedua ada peninjauan pendahuluan, yang ketiga ada analisis aplikasi, yang keempat adalah penilaian pengendalian intern, yang kelima ada pelaporan. Perkenalkan, nama saya Ratu Fiorentina. Di sini saya akan menjelaskan tahapan prosedur PDE. Tahapan prosedur PDE terdapat 5. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Yang kedua, peninjauan pendahuluan. Yang ketiga, analisis aplikasi. Yang keempat, penilaian pengendalian internal. Yang kelima, pelaporan. Pengendalian aplikasi adalah sistem pengendalian internal pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, atau aplikasi tertentu. Terdapat beberapa unsur dalam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi pada dasarnya terdiri dari yaitu pengendalian batas sistem, yang artinya interface antara users dengan sistem berbasis teknologi informasi. Tujuan utama boundary control adalah yang pertama yaitu untuk mengenal identitas dan otentik tidaknya pemakai. Sistem artinya satu sistem yang didesain dengan baik seharusnya dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa user tersebut dan apakah identitas diri yang dipakainya. Yang kedua, untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi digunakan user dengan cara yang baik. Selanjutnya adalah pengendalian masukan atau input control. Pengendalian masukan atau input control dirancang dengan tujuan untuk mendapat keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Mekanisme masuknya data input ke sistem dapat dikategorikan ke dalam 2 cara, yaitu batch system dan online transaction processing system. Yang ketiga, pengendalian proses pengolahan data. Pengendalian proses pengolahan data terdiri dari berbagai macam, yaitu limit, resource table, dan seek-in test, posting, cross-voting dan zero, balance check, run-to-run toss, end of file procedure, dan audit real. Pengendalian keluaran. Pengendalian yang dilakukan untuk menjaga output agar akurat, lengkap, dan digunakan sebagai mestinya, yaitu console log, distribution, sama user review. Pengendalian file database atau database control, dan selanjutnya pengendalian komunikasi aplikasi atau komunikasi kontrol. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep pemeriksaan PDE. Yang pertama yaitu merencanakan pemeriksaan. Dan perencanaan audit memungkinkan bagi auditor yaitu memperoleh bukti yang kompeten dan cukup, dapat melaksanakan audit secara efisien dengan biaya yang memadai, terus menghindari kesalahpahaman yang bisa ditimbul dengan pihak yang diprediksi. Yang kedua, memahami lingkungan komputer. Audit sekitar komputer dianggap riskan karena perubahan teknologi PDE yang semakin kompleks dan terintegrasi. Tahapan kedua ini harus dimengerti oleh salah satu atau seluruh auditor dalam suatu tim audit PDE. Yang selanjutnya, mengevaluasi pengendalian internal. Mengevaluasi pengendalian internal sering pula dikatakan
mengakses risiko pengendalian, yaitu menilai efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal dalam mencegah atau mendeteksi salah saji. Tujuan dari memahami struktur pengendalian internal adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang mungkin timbul. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko penyajian laporan keuangan yang secara material salah. Yang ketiga, merancang pengujian substansi. Yang keempat, dapat mengurangi prosedur audit lainnya. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko karena kesalahan pengungkapan dalam informasi yang audit. 4. Melakukan pengujian ketataan dan pengujian substantif. Tujuan pengujian ketataan adalah untuk menentukan apakah sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang dihendaki. Tujuan pengujian substantif adalah untuk memvalidasi bahwa suatu transaksi tertentu yang telah diotoritasikan secara memadai disertai bukti pendukung dan catat. Yang kelima, menyelesaikan pemeriksaan. Tahap akhir adalah penyampaian laporan audit atau audit report sesuai dengan penguasaan dan tujuan audit yang dilakukan. Penyelesaian audit berupa opini atas penyampaian laporan auditor sesuai penugasannya, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan tambahan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian dan pendapat tidak wajar. Yang keempat, pernyataan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pemeriksaan PDE. Yang pertama yaitu pengujian data simulasi. Teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap paling efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Yang kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya dengan cara memberikan suatu kode khusus. Pemeriksa dapat membandingkan hasil pengujian dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, simulasi paralel. Dengan teknik ini, pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Hasil pemrosesan simulasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil pemrosesan sesungguhnya yang telah dilakukan oleh objek pemeriksaan. Yang keempat, pemasangan modul atau program pemeriksaan. Pemeriksaan dapat memasang suatu modul atau program pemeriksaan ke program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data keperluan pemeriksaan. Yang keenam, metode tracing. Pemeriksaan dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program, sistem atau sistem aplikasi untuk menguji kendalaan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan. Yang ketujuh, metode pemetaan. Pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Dengan metode ini dapat ditunjukkan suatu bagaimana program aplikasi yang dapat dimasuki pada saat dijalankan sehingga dapat diketahui bagian mana dari program tersebut yang sedang melakukan proses dan bagian mana yang tidak sedang melakukan proses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.